Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Ini aku lagi mau berangkat kerja part time sambil jalan-jalan dulu sekitaran sentrum karena jam kerjaku masih ya beberapa menit lagi. Sambil aku jalan, aku mau berbagi tips ke kalian buat cari student job di sini. Terutama ini masa-masa mau menjelang summer ya Rek ya, banyak banget tawaran student job. Nah, di vlog ini aku bakal kasih tips and triknya juga caranya biar bisa apply student job itu seperti apa. Stay tune di channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan silakan komen di bawah. Cara yang pertama biasanya kita pakai dan yang paling mudah itu langsung ke merchantnya, langsung jalan di tokonya, terutama di sentrum. Sentrum itu pusat kota dan biasanya sentrum punya shopping street. Nah, di shopping street itu berderet kan toko-toko, biasanya mereka nempel lowongan-lowongan pekerjaan itu di depan toko mereka, baik itu full time maupun part time, baik untuk student maupun bukan untuk student. Tapi bisa buat jadi referensi buat kita kira-kira mau milih-milih atau apply student job yang mana. Dan aku sekarang sudah lagi ada di salah satu shopping street di daerah sentrum. Aku udah lihat kayaknya ada beberapa di depan situ sudah ada yang nempel-nempel info lowongan kerja. Yuk langsung kita ke TKP, kita lihat ada lowongan apa aja. Nah, ini aku lagi berdiri di depan toko baju. Di situ ada lowongan full time, tapi dia mintanya dan lamaran langsung dikirim ke emailnya mereka. Jadi segampang itu kalau mereka butuh pegawai tinggal tempel. Nah, kenapa kalau menjelang summer kemungkinan banyak pegawai mereka yang sudah menjadwalkan liburan summer, karena di sini pegawai juga berhak mengambil cuti liburan bisa sampai beberapa minggu bahkan. Nah, ini full time apa student available? Bisa jadi karena kan liburannya kalau student kayak master itu bisa liburan sekitar 2 bulan. Kalau PhD tergantung izin dari supervisor, tapi plus minus bisa libur sepanjang itu. Dan selama liburan ambil job full time tuh nggak masalah. Jadi kalau kerjaan kayak gini tuh kontraknya harian dan infonya juga harian, jadinya meskipun hanya kerja seminggu sekali 2 kali atau hanya dalam sebulan 2 bulan tuh nggak masalah. Mereka pun sudah biasa menerima jenis pekerjaan kayak gitu. Yuk kita jalan lagi, ada lowongan apa lagi selanjutnya. Nah, ini juga sama di toko baju, dia cari pegawai, kelihatan nggak tulisannya, tapi kebalik ya kalau di kamera. Jadi dia juga cari pegawai dan ini jelas dia cari yang student job. Dan ini lebih simple karena bisa langsung bawa lamaran dan CV langsung ke dalam butiknya mereka dan mereka akan nerima, bisa jadi langsung interview. Tapi di sini nggak ada tulisannya langsung kerja atau langsung prosesnya bagaimana. Yang penting dia bisa bilang silakan kirim email atau langsung bawa lamaran dan masukkan ke dalam butik kami. Lowongannya udah lama sih, aku lihat sekitar sebulan lalu udah ada. Mungkin mereka butuh banyak orang dan student-student yang daftar di sini juga ada yang minat dengan kerja part time, ada yang nggak minat, ada juga yang sudah menganggarkan liburannya buat liburan ke luar negeri. Jadi memang itu pilihan, yang suka kerja, suka ngumpulin duit bisa ambil student job kayak gini. Yang liburan ya bisa silakan menikmati liburannya. Ayo kita jalan-jalan lagi, kira-kira masih ada lowongan nggak ya? Harusnya sih ada, nanti coba kita lihat.
jarak 2 toko dari tempatku berdiri tadi sudah ditempel lagi lowongan untuk cari student di toko sepatu. Mereka langsung bilang juga cari student yang antusias, yang memang pengen kerja, yang pengen lagi mengumpulin duit buat bisa kerja di toko mereka dan langsung bisa nyerahkan lamaran ke dalam atau lewat email yang sudah tertera di situ. Banyak kan? Ini baru satu gang dan aku baru jalan sekitar 50 meter, wes banyak tawaran pekerjaan. Mari kita jalan lagi. Nah, banyak banget kan lowongan-lowongan yang ditempel. Itu aja belum semuanya satu gang aku lewatin. Jadi setelah dapat sekitar 3-4 lowongan yang di video sebelumnya itu, aku harus buru-buru, jadi aku nggak sempat rekam lagi. Di situ masih ada beberapa pekerjaan lagi. Jadi kalau suka kerja di toko sepatu, toko baju, atau beberapa toko-toko yang sekitar situ tuh bisa banget, masuk banget. Tapi selain itu juga masih ada pekerjaan lain seperti kayak di supermarket, model kayak IKEA, Dilhes, Superindo gitu, Swalayan, atau juga pekerjaan apalagi ya yang ditempel, pokoknya banyak lah. Resto juga biasanya mereka ditempel. Tadi kebetulan aku jalannya di street yang kebanyakan fashion, dari baju, sepatu. Kalau resto juga ada dan mirip seperti itu karakternya. Mereka biasanya nempel di kacanya atau mereka bikin ada kayak papan di depan gitu, lowongan baik berbahasa Belanda maupun berbahasa Inggris lowongannya itu. Nggak usah ribet juga, meskipun kita belum bisa berbahasa Inggris tuh nggak masalah, karena kota-kota rame itu biasanya banyak turis. Mereka juga membutuhkan orang-orang yang pandai berbahasa Inggris. Pelayanannya juga bisa berbahasa Inggris, jadi nggak melulu harus bahasa Belanda. Kalau lamarannya tuh suratnya, lowongannya tuh berbahasa Belanda tuh pengumumannya, kayak yang aku tadi rekam itu bisa disiasati dengan kalian pakai Google Lens. Di Google Lens itu kan ada menu translate, tinggal dipotret aja sambil tekan translate, udah keluar tuh isinya apa aja. Cukup akurat dan cukup bisa diandalkan untuk emergency translator. Kemudian ya itu tadi adalah cara yang termudah kalau mau cari kerjaan di sini, on the spot, datang langsung ke toko, ke tempatnya, ke resto, dan bisa langsung taruh lamaran di situ atau by email. Yang kedua, kalau masih belum sempat buat jalan-jalan ke sentrumnya, belum sempat buat cari-cari on the spot, tapi pengen kerja untuk 1-2 bulan ke depan saat liburan, bisa dicoba dengan buka beberapa website di Belgia yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini tuh lumayan banyak. Yang aku tahu itu ya seperti student.be, kemudian studentjob.be, ada juga BE, Indeed, ada juga satunya FlexiJob. Di lainnya tak sebutkan tadi itu masih banyak lagi. Jadi pinter-pinter aja lihat, dan di situ malah lebih detail lagi persyaratannya, mereka minta apa aja. Ada yang persyaratannya banyak, ada juga yang hanya pokoknya mau kerja keras, jujur, bisa bekerja berapa jam per minggu. Nah, itu bisa dicoba. Jadi yang kedua, by website itu. Satu hal yang berbeda di sini sama di Indonesia, di sini nggak ada pekerjaan loper koran. Kadang kan itu salah satu jenis pekerjaan yang juga banyak dicari mahasiswa di luar negeri. Itu kan biasanya kayak nganter surat, nganter koran. Tapi kalau di tempatku, mungkin bisa jadi di Belgia itu nggak ada loper koran. Jadi kayak majalah, koran atau apa itu yang ngirim langsung pos. Jadi ada perusahaan pos yang memang mengirimkan. Tapi mereka juga sering open student job. Jadi sering nempel lowongan gitu, terutama di website. Dan gajinya lumayan gede, tergantung berapa jam kita bekerja dengan mereka, dan jamnya rata-rata pagi kayak gitu, waktu pengantaran itu. Yang terakhir, selain dari on the spot, nyari on the spot, terus website, nyari kerja by website, yang terakhir ini bisa by agensi. Ini yang aku tahu ada kantornya di dekat rumahku tuh, kayak Aksen gitu. Nah, dia biasanya minta dokumen-dokumen dari kita. Aku juga belum pernah sih langsung ke agensi ini, tapi kalau dari pengalaman beberapa teman, mereka kita naruh dokumen, dan dari dokumen yang kita miliki itu, baik dokumen itu pendidikan, apa yang kita mau, pekerjaan apa yang kita mau,
jamnya kita fleksibel kapan, ada sertifikat bahasa atau enggak. Nah itu mereka akan mencocokkan sendiri kira-kira pekerjaan apa yang cocok buat kita. Jadi dia pihak tengah gitu loh. Jadi ada pemberi pekerjaan yang ngasih info ke mereka, dan ada orang yang butuh kerja juga ngasih data ke mereka, terus akan mencocokkan data itu, kemudian dia akan menawarkan kita untuk bekerja di suatu tempat. Kalau kita oke, maka kita akan direkomendasikan ke tempat tersebut. Itu banyak yang dipakai, dan cukup selain Accent tuh banyak juga nama agen-agen yang lain, aku sampai nggak hafal satu persatu. Jadi menurutku sebenarnya gampang susah juga cari kerja, tergantung dari kecocokan kita dan niat kita. Aku emang sengaja pengen banget bikin konten ini karena aku sendiri waktu awal-awal kuliah di sini tuh pengen banget sekali-sekali bisa student job, bisa ambil kerja gitu, meskipun nggak setiap hari. Itu dari awal kuliah di sini udah pengen, tapi dulu tuh bener-bener nggak tahu informasi caranya gimana, terus harus ngapain tuh nggak ada. Cuma ada beberapa temen yang baik hati ngasih info kayak pekerjaan di pabrik itu ada juga. Cuman karena aku ibu dan masih ada tanggung jawab nge-lab, harus ke kampus di jam kerja, itu kadang nggak available juga kalau harus ke kerja di pabrik. Selain lokasinya lumayan jauh, gajinya sih oke. Selain lokasinya lumayan jauh, ini jam kerjanya karena shift-shiftan. Kalau model kerja yang kayak di toko atau di resto, itu biasanya jam bukanya itu kan ada yang siang, ada yang malam, ada yang hanya malam aja. Kayak resto itu kebanyakan malam aja, meskipun kafe-kafe tetap sih siang buka. Terus kalau toko-toko baju itu biasanya ya siang aja, nanti agak malaman jam 5, jam 6 mereka sudah tutup. Kemudian haruskah bekerja itu setiap minggu, setiap hari? Bagaimana kuliahnya? Enaknya di sini kalau model part-time job, student job, kita tuh bisa milih waktu. Jadi kita senggangnya kapan. Jadi waktu interview atau waktu sudah diterima pekerja, kita tuh akan nyetor jadwal, aku bisa kerja di hari apa, jam berapa gitu. Terus mereka akan mencocokkan dengan kebutuhan pekerjaan, kebutuhan tempat usaha mereka. Kemudian mereka akan approve kita, oke, kamu bekerja di hari ini, hari itu. Jadi nggak melulu setiap hari kita bisanya satu hari seminggu bisa, kayak seminggu cuma 5 jam bisa, seminggu 10 jam bisa, dan nggak terikat harus setiap hari. Enaknya seperti itu. Kedua belah pihak itu ada persetujuan, kayak dari pekerjanya bisa nyetor jadwal, dari yang ngasih kerjaan akan menyesuaikan dengan jadwal itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu ya, Rek. Dan satu hal yang nggak kalah penting adalah pastikan punya ID card yang di belakangnya ada tulisannya diperbolehkan bekerja. Nah, kalau nggak ada tulisan itu, berarti kita tidak boleh mengambil pekerjaan itu, karena rata-rata mereka yang menyediakan pekerjaan akan minta ID card kita, dan ID card itu akan dicocokkan dengan database database kependudukan. Kalau kita tidak terdaftar sebagai residen atau penduduk yang boleh bekerja, maka nama kita juga tidak akan bisa didaftarkan di tempat itu untuk bekerja secara resmi, maksudnya itu. Gitu ya. Kayaknya cukup segitu dulu hari ini. Wes berbusa-busa ngomongnya sama menggos-menggos. Harapanku semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru datang ke sini, yang mau menabung-nabung buat liburan atau menabung-nabung buat umroh haji di sini. Semoga bisa jadi wasilah rezekinya lah, bisa buat cara untuk menabung-nabungnya di sini. Gitu aja ya, Rek ya. Dari Rinda cukup sekian, kurang lebihnya sepurane sing akeh. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan silakan komen di bawah. Dadah.